Sehat semua? Ada yang sakit? Mudah-mudahan hari ini sehat semua, dalam keadaan sehat semua, semangat dalam belajar. Kalau badannya sehat, insya Allah belajarnya. Kalau badannya sehat, insya Allah belajarnya semangat. Tapi kalau badannya nggak sehat, nggak semangat. Tidak di rumah. Kalau badannya tidak sehat, di rumah. Hari ini kita akan mempelajari bab bagaimana cara kita membiasakan berpikir kritis kemudian mencintai. Yang digarisbawahi di bab ini adalah satu, bagaimana kita semangat dalam mencintai teks. Kemudian kita disuruh untuk berpikir kritis terhadap lingkungan, terhadap alam semesta. Yang kedua adalah bahaya tentang penyebaran hoax di media sosial. Akhir-akhir ini kita sering mendengar, melihat, kemudian kita jumpai penyebaran hoax yang begitu luar biasa, terutama di media sosial, TikTok, Instagram, dan Facebook. Orang meninggal dunia karena hoax. Di mana? Di Amerika. Kemarin ada satu orang ditembak lehernya ketika sedang berpidato. Itu karena apa? Karena juga kebencian terhadap seseorang menyebabkan orang itu menjadi gila akal. Sama di Indonesia akhir-akhir ini banyak demonstrasi. Penyebabnya apa? Penyebaran berita yang tidak benar atau ajakan-ajakan yang tidak baik di media sosial. Pembakaran gedung-gedung, kemudian penjara. Itu karena apa? Karena ajakan ujaran kebencian. Nah, tema hari ini yang saya ingin kupas itu manfaat, apa pengertian dari kemudian bagaimana kita cara menanggulangi atau mencegah, dan kemudian bagaimana kita selamat dari atau ajakan untuk berbuat yang tidak baik. Saya tanya dulu, Mas Fadil, apa yang Anda ketahui tentang hoax? Mengenai hoax itu tentang berita bohong, palsu, tidak terpercaya. Itu. Ada yang lain tentang hoax? Wah, berita yang tidak benar. Tidak ada. Silakan membuat kelompok, kita diskusikan tentang hoax. Silakan dibuat 4 kelompok. Saya kasih kertas, kita diskusikan, kita bersama. Silakan didiskusikan satu pengertian hoax. Kamu buat kelompok dulu. Yuk, silakan berkelompok.
Silakan Anda diskusikan satu pengertian kedua dampak dampaknya apa? Pengertian kemudian dampaknya yang ketiga manfaat mempelajari bagi kita. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Diskusikan dengan teman-temannya. Itu tentang wajar kita kalau itu kita yang tidak benar, tidak bisa dipercaya. Intinya kan waktu itu kan berita nggak benar, nggak akurat, belum bisa dipercaya informasinya. Maju ke depan untuk presentasi pada pertemuan hari ini. Apa yang sudah didiskusikan bersama teman-temannya. Silakan Mas Budi. Maju ke depan. Silakan Pak. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudri yang sudah memberikan waktu untuk kelompok 1 mengenai presentasi pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 1 setelah mempelajari bab tentang berita hoaks ingin menyampaikan beberapa pertanyaan atau ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai berita hoaks. Moga teman-teman bisa disimak tentang berita hoaks. Tapi sebelumnya di sini saya Muhammad Abdul Fatih dan teman saya Lukman Ardiansyah. Di sini kami mewakili kelompok 1 dalam kegiatan presentasi hari ini. Baik, langsung saja. Di sini mengenai hoaks melalui satu definisi atau pengertiannya. Berita hoaks adalah berita yang tidak benar atau palsu, tidak valid dan tidak memiliki informasi yang dipercaya. Itu mengenai definisi dan pengertian berita hoaks. Lalu yang kedua ada dampaknya. Dampak dari berita hoaks adalah terjadinya konflik. Kedua, adanya miskomunikasi. Ketiga, hilangnya kepercayaan informasi. Dan keempat, kesehatan mental yang terganggu. Nah, jadi di dampaknya terjadinya konflik karena adanya berita hoaks digiring opini sana sini memunculkan suatu konflik yang dimana teman-teman memiliki pandangan yang salah terhadap informasi yang menyebabkan terjadinya konflik. Terus yang kedua, adanya miskomunikasi, kesalahpahaman antara informasi satu dengan informasi kedua karena adanya berita hoaks. Dan yang terakhir, kesehatan mental turun karena telah merasa dibohongi, merasa adanya kesalahan yang seharusnya ini dia miliki ternyata bukan. Itu menyebabkan mental remaja saat ini turun karena adanya berita hoaks. Yang terakhir, manfaat Dari mempelajari manfaat berita hoaks adalah yang pertama, terhindar dari hoaks. Yang kedua, berkembangnya cara berpikir. Dan yang ketiga, melindungi diri sendiri. Nah, melalui mempelajari berita hoaks pada bab 1 PA ini, kita terhindar dari hoaks. Karena setelah kita mempelajari atau mendalami tentang hoaks, ya kita bisa berpikir kritis. Mana berita yang benar, mana berita yang salah, kita bisa terhindar dari berita hoaks.
Kedua, kita dapat memiliki pola pikir, cara berpikir yang kritis, kuat dan analitis terhadap suatu informasi. Dan yang terakhir, kita dapat melindungi diri kita sendiri terhadap kesalahpahaman. Tadi mengenai hasil diskusi kami tentang bab berita hoax. Itu, terima kasih. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ada yang masih ragu-ragu atau tidak paham tentang berita bohong dan dampak dari itu? Masih ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan pagi hari ini. Berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sukses semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.